Apa kata Nabi? Hadisnya sudah sering dibaca dan ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan. Di sini diajarin ya kitab Tibyan. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Man syaghalani dzikri atau man syaghalahul Qur'an an mas'alati. Siapa yang disibukkan oleh khidmah kepada Quran, wirid Quran, zikir Quran, ngajar Quran, sehingga tidak sempat meminta-minta kepadaku, a'taituhu, aku berikan dia fasilitas rezeki yang aku berikan kepada yang meminta-minta dan berdoa. Pilih mana? Doa tapi ditahan-tahan, enggak doa tapi dikasih. Pilih mana? Pasti pilih yang kedua, benar ya? Pemalas. Kenapa Allah mengatakan begitu kepada Nabi Muhammad SAW? Itu namanya hadis qudsi. Percaya nggak dengan kalam Nabi? Ini aneh, ahli Quran nggak percaya kepada yang nurunin Al-Quran. Akhirnya Qurannya ditinggal. Orang ahli Quran itu dia qomat kamit baca Quran, di otaknya tersimpan lafaz-lafaz Quran, di kolbunya bercahaya nur Quran. Allah itu tidak rela kalau terbersit di dadanya fulus. Maka terbersit sekali Allah akan wujudkan. Kalau kita kan kita bersitin ya, bayang-bayangin. Allah nggak rela kebayang Avanza, lagi baca Quran kebayang amplop, itu Allah nggak rela, nggak rela. Itu ujian Gus Mubarak waktu jadi mahasiswa, khataman di ujung pelupuk mata itu ada amplop. Itu cerita dia amal kawan-kawannya dulu ya. Kalau sekarang udah jadi tajrid ya. Tahu tajrid gak? Menjerit-jerit. Allah itu memandangnya ke kolbu, bukan ke otak. Di kolbu ada nggak nur Quran? Nur Quran itu akan terwujud kalau lidah menyentuh makharijul huruf. Apa arti makharijul huruf? Tempat keluar huruf. Makanya di Jatman, di Thariqah Mu'tabarah, tarekat yang pertama disebut adalah tarekat Al-Quranul Karim. Apa tarekohnya? Menghayati tempat keluarnya huruf. A, ba, ta, tha. Orang kalau ahlul Quran, benernya Al-Quran tidak akan pernah kesurupan. Kalau bener makharijul hurufnya. Gak pernah kesurupan kan? Kesurupan cinta pernah. Tapi nggak akan pernah kesurupan jin. Kenapa? Jin itu masuknya lewat saraf. Lewat saraf. Dan saraf yang paling halus ada di rongga mulut. Coba. Min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatsa. Itu udah dua cara membuang tuh. Keluar nggak? Coba baca. Naf, fa, beda lagi nggak? Tha. Maka semua udara-udara buruk yang ada di dalam diri yang membuat orang stres itu hilang. Maka orang-orang ahlul Quran kalau benar cara dia ngambil nafas, benar dia membaca huruf, dia kalau stres akan terobati stresnya. Dia kalau galau hilang galaunya. Karena lidah itu menusuk-nusuk bagian-bagian makharijul huruf, itu akan membuat segar badannya. Apalagi kalau duduk antara dua sujud. Wah, itu lebih canggih lagi. Bisa bertahan 2 jam saja. Itu hebat.
Kalau enggak ya cukup duduk begini, namanya apa? Bersila ya. Tapi yang afdol yang tadi tuh. Itu boleh itu. Ini lebih afdol tuh. Cuma badan dia kan keberatan. Kakinya jerit. Gus, perutmu Gus. Jadi torekot tertinggi, kalau versi saya, itu adalah torekot makharijul huruf. Maka tidak ada torekot mu'tabarah kecuali memulainya dengan kirim Fatihah. Benar gak? Ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah, ya kan? Ila ridhaillah ta'ala Al-Fatihah. Ila Syekh Abdul Qadir Jani Qutubur Rabbani Al-Fatihah. Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah paling inti, habis itu kulhu. Itu berkahnya bukan main. Bedanya kalau ahlu thariqah zikir, ngambil yang inti-inti dari Quran dijadikan sebagai kunci-kunci pembuka zikir kolbu. Kalau ahlul Quran, dia membukanya dari saraf-saraf, titik-titik itu, ya. Kalau ilmu di kampus namanya morfologi. Apa namanya? Tempat keluar huruf. Makanya kalau kiai, mohon maaf, doain itu pakai hidung atau pakai bibir? Pakai mulut atau pakai hidung? Kalau pakai hidung, ntar yang keluar apa? Upil, tut. Jadi kalau doain pakai apa? Bukan, itu salah. Kayak nafasat. Nah, dua itu. Fa, tha. Ini kisi-kisi kalau mau doain orang, datang murid nih, ya, mohon doa Gus. Bukan begitu. Pakai fa atau pakai tha. Nah, ada rahasianya kenapa fa dan tha. Saya nggak boleh cerita di sini ya. Ada beda fa dengan tha. Ya. Itu satu kambing maharnya. Beda hasilnya. Orang baca fa dengan tha, hembusannya berbeda energi. Nih, ini baru sebagian kita ceritakan. Pernah ngeliat orang kesurupan nggak? Mulainya gimana? Mulutnya kekunci nggak? Paham? Maka dia harus dibuka. Diginiin mulutnya, buka mulut kamu, sembuh dia langsung. Gak perlu baca-baca ayat. Cobain kalau gak percaya. Dek, buka mulutnya. Buka mulut dia, langsung dia sadar. Makanya yang dibaca a'udzu. Kalau orang baca lepas. Sarafnya lepas. Bukan jadi saraf, bukan. Tuh, ini salah satu gampang. Biar kalau ada santri kesurupan, gampang, atau ada orang kesurupan di rumah. Tapi kalau santri kesurupan, hati-hati Pak Kiai, para Gus, para gawagis. Tanda-tanda ada tekanan di pesantren. Jangan disalahin yang kesurupan. Harus dibenerin cara menerapkan suatu nizam. Ya, ini pengalaman nih. Di pesantren kami, Ma'had Darussunnah, kami ngaji di situ 15 tahun. Seumur-umur tidak ada orang kesurupan kecuali pendatang atau orang dari luar. Kenapa? Santri dibuat happy. Se-happy-happynya. Disuruh berdiri aja disuruh senyum. Dia berdiri dibuat ketawa padahal dia lagi dihukum. Tapi malunya bukan main. Cuma malu tapi tidak terpukul, enggak minder. Minder, stres, kesurupan. Nanti begitu, gitu kan? Bener gak? Pernah lihat orang kesurupan? Belum, mau diliatin. Ntar tinggal teplok di situ, ntar ada tuh. Jadi orang kesurupan itu dia tidak memakai thariqat makharijul huruf. Jadi aneh jika ada santri Quran kesurupan setan. Terus kalau ahli Quran kesurupan setan, siapa yang meruqyah dia? Dia hafal Quran, yang meruqyah cuma hafal kulhu.
ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kata jinnya? Gua juga hafal. Kata si Eyang di dalam, gua juga hafal. Gimana? Itu kejadian, ada santri di Jakarta, mahasiswa kesurupan dibacain Quran 6 jam nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Yang dibacain Quran, yang kesurupan juga hafiz Quran walaupun setengah Al-Quran. Yang dibacain dihafal semua. Paham ya di situ? Jadi thariqat ahlul Quran salah satu thariqat yang tinggi. Makanya wajib bersanad. Makanya kiai-kiai ketat ngasih ijazahnya. Ketat sekali ya. Semoga pesantren ini dan pesantren-pesantren sekitar, pesantren para kiai, para gus, para bunyai diberkahi oleh Allah SWT ya. Kami, saya orang Sumatera, saya iri yang positif. La hasada illa fisnatain, tidak boleh iri kecuali dua. Rajulun atahullahu alkitab fayatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Tidak boleh iri kecuali dua. Nomor satunya, seseorang yang diberikan hafalan Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu dia mengembangkan membacanya, mengajarkan siang dan malam. Kami hasidun, ghibtun, kami ghibtoh kepada Ahlul Quran di Pulau Jawa. Barangkali itu penyebab kenapa pulau ini sangat sempit dibandingkan Pulau Sumatera, tapi diberkahi oleh Allah. Salah satunya doa Ahlul Quran. Saya meminta kepada Allah, semoga kami, zuriat kami, siapapun yang hadir, terutama sahibul bait, menjadi orang yang Ahlul Quran, wafat sebagai Ahlul Quran, dibangkitkan sebagai Al-Quran, diberi syafaat sebagai Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Mohon maaf para kiai, bukan ingin mengajari, hanya untuk menyampaikan kepada para santri dan jamaah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidi ahalil Quran wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.